Seorang wanita cantik ditemukan di sumur dekat ladang jagung sudah tak bernyawa membuat gempar pemberitaan, bahkan ini pun tak pernah terduga oleh keluarganya. Seorang wanita bernama Lydia Patmos, anak pertama dari 3 bersaudara di keluarganya. Dirinya selalu siap untuk pergi sekolah pagi-pagi, berpamitan kepada kedua orang tuanya, mencium tangannya dan nampaknya sekolah seperti biasa. Namun di hari itu ada yang tak biasa untuk keluarga mereka. Lydia yang biasanya tak pernah pulang terlambat, kali ini sudah sore pun Lydia tak ada pulang ke rumah. Hingga akhirnya keluarganya mencari Lydia karena tak biasa, apalagi kini menjelang mau malam pun Lydia tak pernah pulang. Keluarga Lydia pun mencari ke sahabat-sahabat Lydia, ke sekolahan, bahkan mencari ke keluarganya dan tak pernah berpikir, tak pernah ada firasat Lydia menghilang begitu saja usai pulang sekolah. Hingga keesokan hari Lydia tak pulang, keluarga pun membuat surat pemberitaan tentang berita kehilangan Lydia dan meminta semua orang untuk membantunya, baik di sosial media maupun kertas lembaran di jalan. Orang tua dari Lydia pun bertanya kepada sahabat Lydia di sekolah. Menurut sahabat Lydia, saat itu Lydia memang mengaku akan bertemu dengan seorang laki-laki yang berkenalan di sosial media dan akan menjemputnya di sekolah. Namun saat itu Lydia tak memberitahu siapa nama lelaki tersebut. Kebingungan dan takut akhirnya keluarga dari Lydia pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian tentang berita hilangnya Lydia dan pemberitaan kalau Lydia dijemput seorang laki-laki asing. Orang tua dari Lydia pun tak pernah punya firasat kalau Lydia tak pernah pulang lagi ke rumah setelah dirinya pergi sekolah. Sudah 2 hari Lydia tak ada hingga akhirnya ada pemberitaan. Ditemukan satu jasad di sumur di dekat ladang jagung. Orang yang menemukan jasad tersebut pun langsung melaporkan kepada kepala desa dan kepada kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang mengamankan TKP dan membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Di rumah sakit terlihat jelas kalau jasad tersebut bahkan diperkaos dan juga mendapatkan beberapa kali pukulan benda tumpul. Saat pihak kepolisian menyelidiki jasad ini, ternyata ada seorang laki-laki bernama Alex datang ke kantor polisi menyebutkan anak sahabatnya di tempat kerja menghilang 2 hari lalu. Saat itu pihak kepolisian pun mengabari keluarga Lydia. Tak lama ayah Lydia pun ke rumah sakit dan ternyata benar yakin kalau itu adalah Lydia, sang anak yang tak pulang. Pihak dari keluarga pun akhirnya diinterogasi pihak kepolisian. Saat itu menurut sang ibu, Lydia memang pernah mengungkapkan dirinya tengah dekat dengan seorang laki-laki. Namun karena berbeda agama dan juga Lydia masih sekolah, sang ibu meminta Lydia untuk fokus dulu sekolah. Ditemukannya Lydia sudah tak bernyawa membuat keluarga tak bisa menutupi kesedihannya. Usai dilakukan otopsi, jasad Lydia pun kembalikan kepada keluarganya. Lydia anak pertama dan juga ternyata anak wanita satu-satunya di keluarga mereka. Kesedihan sang ibu terlihat jelas. Lydia adalah teman, anak, dan juga selalu bersama-sama sang ibu. Hingga kini sang ibu merasa kehilangan dan kebingungan dirinya menjalani hidup tanpa Lydia. Saat jasad Lydia sudah di rumah dan segera akan disemayamkan, para sahabat, rekan Lydia dan juga tetangga Lydia datang ke rumah mendoakan Lydia. Kini pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus ini. Bahkan saat itu ternyata ditemukan ada CCTV yang ternyata merekam saat Lydia dijemput oleh lelaki tersebut. Dalam CCTV terlihat plat motor lelaki tersebut, namun setelah diselidiki, lelaki tersebut sudah kabur dan cukup susah untuk diciduk karena ternyata berpindah-pindah tempat. Kali ini, pihak kepolisian beruntung ternyata lelaki ini mengaktifkan handphone Lydia dan akhirnya terlacak di mana. Lelaki tersebut ternyata diamankan di rumah saudaranya di Binjai setelah dirinya kabur beberapa kali. Lelaki yang diamankan tersebut bernama Reza Sumbing. Reza pun mengaku berkenalan dengan Lydia saat dirinya bermain sosial media. Saling komentar di sosial media dengan Lydia hingga akhirnya berkenalan dan merasa cocok satu sama lain hingga akhirnya mereka pun bertemu. Saat Reza menjemput Lydia di sekolahan nampaknya baik-baik saja, bahkan saat itu mereka ngobrol seperti biasa. Lydia pun dibawa ke gubuk oleh Reza di gubuk yang sepi dekat ladang jagung. Saat itu Reza menyatakan cinta kepada Lydia namun ditolak Lydia. Bahkan Lydia mengungkapkan kalau dirinya tak suka dengan Reza yang memang tak normal dan sumbing. Apalagi semua ucapan Reza tak dimengerti oleh Lydia. Tak terima dengan penolakan Lydia, apalagi embel-embelnya karena Reza yang memang kini sumbing. Reza pun akhirnya menganiaya Lydia, bahkan memperkaos Lydia dan juga membuat Lydia tak bernyawa. Panik dan bingung akhirnya Reza pun memasuki Lydia ke sumur yang tak jauh dari tempat tersebut. Setelah itu akhirnya kabur, membuang tas Lydia dan membawa handphone Lydia. Reza pun kabur beberapa kali keluar kota hingga akhirnya ditemukan pihak kepolisian di Binjai.
Dinyatakan bersalah terkait permasalahan ini, Reza pun menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya divonis 20 tahun penjara. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga bahasan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.